semuanya, perkenalkan, nama saya Yudhistira, saya guru SMP Pengabdi Singkawang, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini, saya akan membawakan materi Bahasa Indonesia untuk kelas 7, yaitu tentang teks cerita imajinasi. Nah, sebelum saya menjelaskan materinya, izinkan saya ganti baju dulu ya. Oke, sekarang sudah rapi ya. Nah, kita lanjut ke materinya. Kita masuk pada materi pelajaran, yaitu tentang teks cerita imajinasi atau fantasi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.3 dan 3.4 mengidentifikasi dan memahami teks cerita imajinasi yang dibaca dan diperdengarkan secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran: setelah membaca teks cerita imajinasi, siswa dapat 1. Memahami dan menjelaskan pengertian teks cerita imajinasi. 2. Menjelaskan ciri-ciri teks cerita imajinasi. 3. Menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis teks cerita imajinasi. Sebelum membahas lebih jauh tentang pengertian teks cerita imajinasi, marilah kita baca cerita berikut. Penyihir Kembar. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Arko. Meski merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong dan angkuh, serta Arko merupakan anak yang baik hati. Niko memiliki keistimewaan, yaitu menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Arko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarang. Akan tetapi Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Arko iri dengan kemampuan sihir Niko. Sikap Niko justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Arko terus menasihati si adik, tetapi tetap saja Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, hingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu. Ternyata terbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata terpantul ke arah Niko. Niko akhirnya merubah menjadi batu. Melihat keadaan kakaknya, Arko memberitahukan guru sihir kemudian meminta bantuan untuk membebaskan sang kakak dari sihir yang diperbuat sendiri. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra tersebut bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh orang yang memiliki cermin tersebut yang telah membacakan mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Selain cerita di atas, kalian juga dapat menyimak contoh video cerita imajinasi dari YouTube ya. Setelah membaca atau melihat tayangan video cerita imajinasi, apakah kalian bisa menjelaskan pengertian teks cerita imajinasi? Definisi teks cerita imajinasi. Teks cerita imajinasi adalah teks atau karangan yang berisi gambaran peristiwa berdasarkan daya hayal atau imajinasi pengarang yang dituangkan dalam bentuk cerita. Ciri-ciri teks cerita imajinasi. 1. Cerita imajinasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. 2. Cerita imajinasi memiliki ide cerita atau tema cerita. 3. Cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. 4.
Tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. 5. Cerita imajinasi bersifat fiksi. 6. Bahasa dalam teks cerita imajinasi bukan bahasa formal. Jenis cerita imajinasi. A. Berdasarkan latar cerita. 1. Latar lintas waktu masa lampau. 2. Latar waktu sejaman atau waktu saat ini. 3. Latar lintas waktu futuristik, masa yang akan datang. B. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. 1. Cerita imajinasi total, yaitu semua yang terdapat dalam isi cerita imajinasi tidak terjadi dalam dunia nyata. 2. Cerita imajinasi irisan, yaitu isi cerita imajinasi yang masih menggunakan nama tokoh dan nama tempat yang ada dalam dunia nyata. Contoh cerita, Berlian 3 warna. Silahkan cari sendiri isi ceritanya di internet. Latihan teks cerita imajinasi. Soal, sebutkan 5 judul cerita imajinasi yang kalian ketahui. Jawaban dapat dicari melalui internet dan jangan lupa untuk membaca isi ceritanya ya. Soal latihan ini dicetak di buku latihan dan jawabannya langsung diketik lewat tugas classroom. Bagi yang punya akun Instagram, boleh memposting jawaban di story ya. Follow dan tag akun Yudhistira supaya bisa langsung dikoreksi dan dinilai. Demikian materi hari ini. Terima kasih.